Assalamualaikum everyone, welcome back to Titik Nol YouTube channel with me, Miss Ito. Get ready! Well, teman-teman yang sudah menyimak di dua seri sebelumnya, ada yang namanya noun dan juga ada yang namanya pronoun ya. Apabila kita gabungkan antara noun dengan salah satu jenis-jenis pronoun, apa yang akan terjadi? Kelas kata apa yang akan terbentuk selanjutnya? Oke, silakan di-pause bagi teman-teman yang mengerti atau tahu jawabannya. Semisal, Miss Ito punya contoh ada kata book ya. Book itu kelas katanya adalah noun. Dan ketika Miss Ito tambahkan my book, maka akan membentuk sesuatu yang baru. Nah, apa ini sesuatu yang baru? Silakan di-pause videonya. Kalau teman-teman tahu jawabannya, silakan komentar di bawah ini. Setelah itu, kita lanjutkan penjelasan. Betul sekali, jawabannya adalah noun phrase ya. Oke, frase adalah rangkaian kata. Namanya rangkaian, otomatis lebih dari satu kata ya. Dimana frase ini adalah rangkaian dari adjektif bertemu dengan noun ya. Nah, frase ini sebenarnya bentuk atau jenis-jenisnya banyak sekali. Cuman hari ini di video ini kita akan fokus pada noun phrase saja gitu ya. Oke, noun phrase adalah rangkaian kata yang terdiri atas adjektif bertemu dengan noun ya, membentuk noun phrase. Seperti yang tadi di pertanyaan sebelumnya yang sangat mudah, the book atau my book itu akan membentuk noun phrase. Sedangkan kalau book aja itu kelas katanya noun ya. Jadi kalau kita gabung menjadi the book atau my book nanti akan menjadi yang namanya noun phrase. Nah, untuk noun phrase ini kita akan berfokus pada jenis part of speech yang berikutnya, yaitu adalah adjective. Karena adjective adalah salah satu rangkaian yang sangat penting sekali untuk membentuk yang namanya noun phrase. Oke, jadi apa saja bentuk-bentuk dari adjective? Yang pertama, nanti ada yang namanya D-O-E-C, kemudian ada H, H-nya itu adalah head ya, alias noun. Apa saja D-O-E-C-H? Oke, yang pertama, D itu adalah determiner. Determiner isinya ada beberapa ya. Yang pertama itu ada yang namanya artikel. Apa teman-teman artikel? Betul sekali, kata sandang kalau dalam bahasa Indonesia ya. Artikel atau kata sandang dalam bahasa Indonesia itu bentuknya ada tiga. Ada en, dan de ya. Nah, kita pakai apabila untuk menyatakan atau menyertai noun yang tunggal. Dan dia biasanya untuk huruf yang konsonan. Contohnya a book, a house, seperti itu ya. Kemudian satunya ada yang namanya an. An ini kita pakai juga untuk menyatakan benda yang tunggal, membersamai benda yang tunggal atau noun yang tunggal, di mana dia harus bertemu dengan noun yang awalannya adalah vokal. Contohnya an apple, apple diawali huruf e ya. Kemudian ada an eagle, eagle elang berawalan huruf i atau huruf e dalam bahasa Indonesia. Maka kita tidak boleh menggunakan eagle atau apple. Kita harus menggunakan an apple, an eagle. Nah, apabila cuma satu kata apple, maka dia kelas katanya adalah noun. Tapi apabila kita gandengkan dengan adjektif yaitu an apple, maka bukan cuma noun aja, nanti jadinya noun phrase. Bisa dipahami? Oke, lanjut yang kedua. Oke, yang kedua dari determiner adalah kepemilikan atau possessive. Possessive ini ada dua cara ya. Yang pertama ada yang namanya possessive adjective. Contohnya ada my, your, our. Nah, teman-teman sebenarnya udah belajar di materi pronoun, jadi cek di video pronoun bersama Miss Badriah ya. Silakan dicek. Kemudian cara menyatakan kepemilikan yang berikutnya adalah menggunakan nama, menggunakan apostrop s ya. Apostrop s ini akan kita pakai apabila kita ingin menyatakan kepemilikan menggunakan nama orang. Contohnya
tasnya Miss Itoh. Jadi kalimatnya Miss Itoh's bag ya. Miss Itoh, kemudian setelahnya ada apostrof S, bag. Begitu. Kalau cuma Miss Itoh aja ya, cuma Itoh aja berarti nanti kelas katanya adalah noun. Kemudian kalau digabung dengan kepemilikan Miss Itoh's bag, maka jadinya adalah noun phrase. Oke, bisa dipahami? Oke, berikutnya yang ketiga dari determiner adalah demonstratif atau kata tunjuk. Kata tunjuk ini ada 4. Yang pertama ada that dan ada this. Kita pakai keduanya untuk menyatakan benda yang tunggal ya. Misalnya buku itu, pakainya itu, berarti that book. Seperti itu, atau this book artinya buku ini ya. Itu dan ini berarti tergantung jaraknya. Kalau jauh dari jangkauan kita atau di sudut ruangan misalnya, maka kita menggunakan that gitu. Kalau bendanya dekat dengan jangkauan kita, semisal buku ini, maka kita bisa menggunakan this, seperti itu. Nah, kalau tadi that dan this, that dan this kita pakai untuk menyatakan benda yang tunggal, lawannya yaitu ada those dan these kita pakai untuk benda yang plural atau lebih dari satu, atau bahasanya kita adalah jamak ya. Contohnya, Miss Ito di sini punya beberapa buku, maka karena bukunya dekat kita bisa menggunakan these books. Kalau books aja maka noun, kalau these books adalah noun phrase. Oke, bisa dipahami? Oke, tadi determiner kita sudah ya. Oke, coba kita sebutin satu-satu. Determiner itu ada beberapa. Yang pertama ada artikel, kemudian yang kedua ada yang namanya kepemilikan atau posesif, dan yang ketiga ada yang namanya kata tunjuk atau demonstratif. Oke, kita lanjut yang berikutnya, yaitu yang O alias ordinatif. Ordinatif ini juga anggotanya ada beberapa ya, ada banyak. Yang pertama itu ada yang namanya indefinite quantity, jumlah yang jelas. Contohnya ada ordinal dan ada juga cardinal. Apa itu ordinal? Ordinal adalah bilangan bertingkat. Contohnya kayak pertama, kedua, ketiga, first, second, third, fourth gitu ya. Kalau bilangan yang biasa atau cardinal ya cukup 1, 2, 3 atau 1, 2, 3 seperti itu ya. Jadi bedanya dengan bilangan bertingkat, kalau bilangan bertingkat biasanya nanti ada letupan di akhir seperti first, second gitu ya, ada letupannya. Sedangkan kalau yang biasa atau cardinal ya udah biasa gitu ya. 1, 2, 3 nggak ada letupannya di akhir kata gitu. Oke, contohnya misalnya satu buku. Kalau cuma buku aja, ingat kelas katanya cuma noun. Sedangkan kalau ada satu buku, maka berubah menjadi noun phrase gitu ya. Maka ada one book, two book misalnya. Atau pemenang pertama, first winner. Pemenang yang kedua, second winner gitu. Jadi kita bisa menggunakan ordinal number untuk menyatakan tingkatan. Misalnya pemenang, lantai, kemudian kelas ya, semester itu juga bisa. Kemudian kalau kita menggunakan kita menggunakan cardinal itu untuk menyatakan bilangan biasa 1, 2, 3 and etc. Oke. Next, yang berikutnya adalah indefinite quantity, yaitu hitungan atau jumlah yang tidak jelas. Tidak jelas maksudnya seperti some, beberapanya kita nggak tahu jumlahnya berapa. Kemudian ada juga yang namanya many, much, banyak. Aku punya banyak permen misalnya ya. I have much candies. Nah, banyaknya di situ kita tidak tahu jumlahnya berapa. Makanya disebut indefinite quantity, alias jumlah yang tidak jelas seperti itu. Oke. Kemudian ordinatif yang ketiga yaitu kata sifat atau adjektif yang ketambahan maknanya. Maksudnya bagaimana? Contohnya ada kata beautiful. Kalau beautiful aja berarti cuman maknanya adalah cantik. Sedangkan ketika kita ingin menambahkan tingkatan dari si kata beautiful ini, contohnya ada sangat cantik, sangat mudah, cukup mudah, atau terlalu mudah gitu ya.
maka nggak cuman adjektif aja, nggak cuman satu kata. Ada pasangannya ya, yaitu superlatif atau komparatif, perbandingan. Maka itu masuknya ordinatif yang komparatif atau perbandingan. Gitu. Kalau cuman beautiful, berarti nanti cuman satu kata ya. Gitu. Sedangkan kalau kita mau bikin komparasinya, maka nanti masuk ke O alias ordinatif. Begitu. Nah, berikutnya ada DOE, epithet. E-nya adalah stands for epithet. Epithet adalah adjektif murni yang tidak ketambahan apa-apa. Kalau tadi misalnya ada kata cantik, beautiful, maka kalau sangat cantik masuknya ke ordinatif, sedangkan kalau cuma beautiful nanti masuknya adalah epithet ya, adjektif murni. Gitu. Coba Miss Ito misalnya punya kata tinggi, tall ya. Kalau cuma tall, adjektif murni, tidak ketambahan apa-apa, berarti teman-teman bisa memasukkan ke dalam E alias epithet. Sedangkan kalau Miss Ito tambahkan sangat tinggi, very tall atau extremely tall, maka teman-teman harus menggolongkan ke dalam E, epithet. Oke, bisa dipahami? Oke, DOE, ada E tadi epithet, kemudian ada yang C, yaitu classifier. C stands for classifier. Classifier adalah semua noun ya. Kalau yang tadi DOE itu adalah kelas katanya memang murni adjektif. Kalau yang C ini adalah sesungguhnya dia berkelas kata noun. Contohnya adalah bookstore. Nah, teman-teman biasanya pakai toko buku, bookstore, atau ruang ganti. Contohnya ada changing room. Nah, ada dua kata. Dua-duanya adalah kelas katanya noun. Maka bisa ya, noun phrase itu nggak cuma dibentuk dari adjektif ketemu noun, tapi bisa juga rangkaian dari noun ketemu noun atau noun plus noun. Nah, noun yang pertama ini adalah kita golongkan masuk ke dalam C alias classifier. Jadi bisa kita simpulkan, classifier ini adalah semua jenis noun yang akan menjelaskan noun setelahnya. Contohnya kayak tadi, bookstore, kemudian ada parking area. Nanti parkingnya menjelaskan area, ya, tempat apa, tempat parkir. Kemudian contohnya lagi ada toko buku. Toko apa? Toko buku. Jadi noun yang pertama akan menjelaskan noun yang berikutnya. Itu masuknya adalah classifier. Atau misalnya lagi, contohnya adalah turis Amerika. Maka bahasa Inggrisnya adalah American tourist, ya. Gitu. Amerikannya adalah classifier, touristnya adalah noun inti atau head. DOECH. H-nya adalah H stands for noun, noun inti. Jadi yang semua yang kita bahas semuanya itu tadi adalah semuanya kelas katanya adalah adjektif, dan H-nya terakhir yang paling ujung itu adalah noun inti ya. Jadi DOEC plus H plus head, maka semuanya adalah rangkaian dari noun phrase. Begitu ya. Jadi barangkali teman-teman ada yang pernah berpikir atau bertanya-tanya, kenapa ya kok bahasa Inggris itu dibolak-balik? Jawabannya adalah karena ada yang namanya DOEC. Bisa dipahami? Oke, misalnya kita review lagi nih, ada kata pemandangan yang indah. Nah, kan kita tidak bisa menulis pemandangan, scenery, indah, beautiful. Kita nggak bisa nulis scenery, beautiful, tapi kita balik, beautiful scenery. Nah, kenapa kita balik? Karena di situ ada yang namanya noun phrase. Jadi, sudah terjawab ya. Kapan kita harus menulis dibolak-balik atau kapan kita harus speaking dibolak-balik? Apabila di situ ada yang namanya noun phrase. Dan noun phrase ini dibentuk dari perpaduan antara adjektif plus noun. Adjektifnya adalah DOEC ya. H-nya ini adalah untuk noun inti gitu. Ataupun bisa juga teman-teman membentuk noun phrase berasal dari noun plus noun, berarti nanti yang C ya, classifier plus noun.
Cuman basically dia sifatnya adalah seperti adjective, yaitu menjelaskan noun yang paling ujung. Bisa dipahami? Oke, dan baik D, O, E, C semuanya harus runtut sesuai urutannya. Tidak boleh teman-teman rubah sendiri ya. Misalnya aku mau O dulu, padahal yang pertama adalah D, determiner. Atau aku misalnya mau C dulu, classifier dulu, baru ordinatif. Nggak bisa ya. Jadi harus sesuai order alias urutan. Bagaimana? Bisa dipahami? Oke. Habis ini di akhir video akan Miss Ito share beberapa kata dan coba teman-teman latihan kelas katanya atau adjektif tersebut masuk ke dalam apa ya? Either ordinatif, apakah dia classifier, apakah dia epithet, ataukah dia determiner. Oke? Kita coba bareng-bareng ya pemahaman teman-teman. Thank you so much. Guys, itu saja dulu ya dari Miss Ito materinya tentang noun phrase. Tadi lumayan banyak jenis-jenisnya adjektif, ternyata tidak sesimpel yang pernah kita pelajari ketika zaman SMA atau perkuliahan ya. Ternyata banyak loh jenis-jenisnya adjektif, nggak cuman beautiful, nggak cuman apalagi tall misalnya ya, nggak cuman satu, my, your, one, two, three, or first, second, ternyata lebih dari itu dan kategorinya juga ada masing-masing. Oke, jangan lupa share kalau kalian merasa ini adalah video yang sangat bermanfaat, biar semakin banyak teman-teman kalian atau saudara-saudara kalian yang paham grammar, jadi nggak cuman kalian doang yang paham grammar ya. Jangan lupa di akhir video exercise-nya dikerjakan, kemudian klik subscribe kalau kalian pengen tahu atau pengen lebih gercep ya, dapat video berikutnya atau nonton video berikutnya. Kemudian minggu depan kita juga ketemu lagi insya Allah di materi apa? Ada yang tahu? Oke, aku spill dikit ya. Minggu depan kita akan belajar adverb atau kata keterangan. Adverb juga banyak jenisnya, so make sure kalian nggak ketinggalan video ini karena kita akan punya series dari part of speech. Oke, thank you so much. Bye-bye.